Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang termokimia. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Minta. Jadi, apa itu termokimia? Termokimia adalah ilmu yang mempelajari panas yang berhubungan dengan reaksi kimia. Nah, dari kata termo yang artinya panas dan kimia artinya reaksi kimia. Nah, di video kali ini kita akan membahas sistem dan lingkungan, reaksi ekstrom dan endotrom, jenis-jenis perubahan entalpi, kalorimeter, dan hukum Hess. Apa bedanya sistem dan lingkungan? Sistem adalah segala sesuatu yang kita amati pada kali ini. Berarti sistem itu adalah reaksi kimia. Di reaksi kimia itu ada dua, yang namanya produk hasil dari reaksi, dan ada yang namanya reaktan, yaitu pereaksi. Sedangkan yang bukan produk atau yang bukan reaktan berarti kita sebut lingkungan atau segala sesuatu di luar sistem. Contohnya seperti ini. Ada air panas dalam botol, maka air panas itu mau kita amati, kita sebut sistem. Sedangkan botolnya itu adalah batas antara sistem dan lingkungan. Lingkungan itu berarti apa? Bisa udara, bisa tangan kalian. Nah, ketika botolnya kita buka, berarti bukan hanya panasnya aja yang bisa keluar masuk, tapi juga uap air tadi. Nah, ketika botolnya kita tutup, berarti yang hanya bisa keluar masuk adalah panasnya saja. Baru kita masuk ke hubungan antara sistem dengan lingkungan tadi. Sistem bisa mengalami kerja atau bisa mendapatkan kerja dari lingkungan. Selain itu, sistem juga bisa melepaskan kalor ke lingkungan. Bisa juga lingkungan yang memberikan kalor ke dalam sistem. Nah, kalau yang dilepas atau dibutuhkan dalam suatu reaksi kimia dalam keadaan tekanan, tetap itu kita sebut entalpi. Entalpi juga paham kan arti entalpi apa? Nah, selanjutnya yang kedua kita akan membahas bagaimana cara kita membedakan antara reaksi ekstrom dan endotrom. Kita mulai dari reaksi ekstrom dulu. Ekstrom berarti exit, keluar. Ekstrom, exit berarti keluar, artinya ada kalor yang keluar dari sistem ke lingkungan, dan ciri-cirinya karena kalor yang keluar dari tadi menyebabkan suhu naik. Jadi kalau tiba-tiba tangan kamu panas gitu kan, berarti itu ada reaksi ekstrom di dalamnya. Nah, supaya buktinya gini, kalau ada hidrogen dengan oksigen kamu campur gitu aja ya, nggak bakal meledak. Tapi kalau ketika hidrogen dan oksigen tadi kamu campur dengan sedikit air panas atau api, langsung meledak gitu, berarti hidrogen dan oksigen itu. Sekarang kita masuk ke reaksi endotrom. Endotrom berarti kebalikan dari reaksi ekstrom. Lingkungan berarti ada panas atau kalor yang diberikan lingkungan ke sistem menyebabkan suhu jadi turun. Suhu hitam maksudnya. Pas kita pegang, nah kalau kita lihat lagi di kurva energi tadi seperti tadi sama ya kayaknya. Tadi reaktan kalau mau berubah menjadi produk, dia harus melewati yang namanya kompleks teraktivasi dulu senilai energi aktivasi tertentu. Lalu kita lihat lagi energinya datang dengan produk. Gimana naik apa turun? Ya, produknya lebih besar daripada reaktan. Berarti terjadi kenaikan entalpi. Kalau kenaikan berarti tandanya apa? Positif. Iya betul. Jadi ekstrom delta H-nya itu negatif. Tapi kalau endotrom delta H-nya positif. Cuma itu aja sih bedanya mereka berdua. Nah, sekarang kita bahas tentang jenis-jenis entalpi.
Jenis-jenis entalpi itu sebenarnya tergantung kepada jenis-jenis reaksinya, juga kalau reaksinya pembentukan. Berarti entalpi pembentukan kalau reaksinya itu pembakaran, berarti entalpi pembakaran. Kalau reaksinya asam tambah basa, apa namanya? Ya, netralan. Berarti entalpinya entalpi netralan gitu. Sedangkan kondisi standar itu ketika kita melakukan percobaan itu pada suhu 25 derajat Celcius, tekanan 1 atm, dan tekanannya tak boleh berubah begitu. Juga suhunya, ya baik kalau suhu berubah karena dia melepaskan panas, lalu dia menangkap panas alias menyerap panas. Nah, sekarang kita masuk ke jenis entalpi yang pertama, yaitu reaksi pembentukan. Maka delta H kita sebut entalpi pembentukan. Ciri-cirinya apa sih pembentukan itu? Ciri-cirinya kalau ada unsur, apapun unsurnya, semua gabungan menghasilkan cuman boleh 1 mol senyawa saja. Nah, entalpi yang kedua kebalikan dari reaksi pembentukan, yaitu reaksi disosiali atau bahasa Indonesianya itu penguraian. Berarti apa itu? Berarti senyawa yang terbentuk tadi berarai kembali menjadi unsur-unsurnya dalam sama kayak tadi dalam keadaan standar. Ya, contohnya entalpi penguraian atau delta hadisinya metanol, berarti reaksinya tinggal kalian balik saja. Kalau tadi unsur-unsurnya jadi senyawa, sekarang berarti senyawa jadi unsur-unsurnya. Lalu gimana dengan harga delvananya? Kalau pembentukannya nilainya adalah negatif, berarti penguraiannya positif, kebalikannya gitu. Nah, entalpi berikutnya adalah entalpi pembakaran atau reaksi pembakaran. Apa sih ciri-ciri reaksi pembakaran? Itu ciri-ciri dari reaksi pembakaran adalah ketika sebuah zat kita reaksikan dengan oksigen menghasilkan produk. Nah gitu. Jadi ketika kita bilang entalpi pembakaran standar berarti adalah kalor yang menyertai ketika pembakaran. Mol tadi kita reaksikan dengan oksigen dalam keadaan standar. Contohnya adalah reaksi pembakaran propana gitu. Propana itu dimana ada yang tahu nggak? Dimana di gasnya LPG. Ya, betul. Salah satu campuran dari LPG selain hutan gitu ya. Kalau propana asli sih kayaknya harganya mahal gitu ya. Tabung-tabung kecil gitu tuh yang mahal itu propana asli gitu. Nah, gimana cara bikinnya? Berarti si propana jadi kita bakar atau kita reaksikan dengan oksigen, maka hasilnya pasti ya ada dari kelas 1 dulu ya, karbon dioksida dengan air. Nah, entalpi atau energi yang dihasilkan tadi, kalau yang dihasilkan tadi itu negatif ya kan, enggak mungkin lebih tinggi kah, pasti lebih panaskah, maka kita kasih tandanya negatif gitu ya. Selanjutnya tentang netralisasi ini kayaknya udah pernah belajar waktu SMP dulu. Apa itu netralisasi? Ya, reaksi antara asam dan basa menghasilkan garam dan air. Nah, kalau waktu SMP dulu kalian cukup melihat garam-garamnya itu apa aja. Sekarang yang kita lihat itu adalah air yang pembentukannya itu. Nah, itu yang menyebabkan dia kita pakai di harga entalpi netralisasi. Jadi delta H itu apa? Di delta H itu
adalah kalor yang Kita akan membahas tentang kalorimeter. Untuk mengukur kalori, kita menggunakan alat yang namanya kalorimeter. Kalorimeter ini khusus untuk mengukur kalori yang terlibat dalam sebuah reaksi. Ada dua jenis kalorimeter. Yang pertama itu kalorimeter bom dan yang kedua kalorimeter sederhana. Gimana sih cara kalorimeter mengukur panas? Yuk kita lihat tentang hukum Azaz-Black. Kalau di Azaz-Black dijelaskan kalau kalor yang dia lepas harus sama banyak dengan kalor yang diterima. Anggaplah sebuah sistem itu melakukan reaksi eksotom, berarti kalor yang dilepas oleh suatu sistem atau reaksi kimia harus sama dengan kalor yang diterima oleh lingkungan. Nah, kalor yang dilepas itu adalah mol kali entalpi, sedangkan yang diterima adalah MC delta T atau M kali C delta T. Nah, selain memakai kalorimeter, kita juga bisa mengukur harga entalpi berdasarkan hukum Hess dan hukum Laplace. Nah, dari tiga hukum ini kita bisa menemukan tiga cara, yaitu yang pertama rumus delta HF, yang kedua data lengkap, yang ketiga diagram energi dan diagram siklus. Nah, contohnya ada di soal berikut. Diketahui persamaan termokimia berikut. Nah, di soal ini kita bisa lihat ada dua buah reaksi, yaitu reaksi pertama reaksi pembentukan CO2, sedangkan yang kedua adalah reaksi pembentukan CO. Nah, dari dua reaksi itu, kalau ditanya berapakah entalpi pembakaran dari 1 mol gas CO, maka kita bisa hitung dari salah satu tiga tadi ya kan. Nah, yang pertama adalah pakai rumus entalpi pembentukan. Berarti kita sortir dulu agak delta HF-nya masing-masing berapa. CO2 katanya tadi, yang soal tadi adalah min 393,5. Lalu CO adalah 110,5. Sedangkan oksigen karena dia molekul unsur berarti nilainya pasti 0. Lalu kita bikin dulu persamaan reaksi setaranya 1 mol CO2, maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus, yaitu ini rumus dari 1 mol CO2, maka kita masukkan ke dalam rumus, yaitu sebagai berikut. Nah, cara yang kedua adalah cara data lengkap. Data lengkap ini maksudnya kita buat reaksinya selengkap mungkin. Reaksi pertama, reaksi kedua, dan reaksi ketiga. Lalu kita ubah reaksi itu menjadi reaksi yang ditanyakan. Ketika reaksinya kita balik, maka harga delta H berubah. Dan ketika reaksinya kita balikkan 2, harga delta H juga harus dikalikan 2. Kalau reaksinya kita jumlahkan semua, maka harga delta H juga harus dijumlahkan semua. Nah, di soal yang barusan ada 2 buah reaksi dan diminta adalah reaksi pembakaran CO menjadi CO2. Kita lihat dari persamaan di atas. Yang pertama, CO2 letaknya di sebelah kanan, sedangkan yang ditanya juga di sebelah kanan. Berarti reaksinya tetap harga delta H juga tetap min 393,5 kJ. Sedangkan di reaksi yang kedua CO ada di sebelah kanan, sedangkan yang ditanya adalah di sebelah kiri. Berarti reaksinya mesti kita balik. Berarti harga delta H berubah menjadi positif 120,5. Lalu kedua data tadi kan dijumlahkan deltanya, maka didapatkanlah min 283 kJ. Itu harganya untuk pembakaran 1 mol CO. Sama aja kan dengan paket data pembentukan tadi. Nah, cara yang ketiga adalah dengan cara diagram energi dan siklus energi. Dari gambar kita bisa lihat bahwa yang ditanyakan adalah harga
delta H3. Apa itu delta H3? Delta H3 adalah reaksi pembakaran 1 mol gas CO menjadi CO2. Nah, cara menyelesaikannya dengan hukum Hess, yaitu reaksi delta H tidak bergantung pada banyaknya reaksi yang bergantung pada keadaan awal yang dan akhir. Dari gambar bisa kita lihat bahwa delta H1 itu didapat dari delta H2 tambah delta H3. Maka kalau kita bikin dia dalam bentuk persamaan matematika, delta H1 sama dengan delta H2 tambah delta H3. Berarti harga delta H3 sama dengan delta H1 kurang delta H2. Kalau kita masukkan angkanya, berarti delta H3 sama dengan min 393,5 kurang min 110,5. Maka kita dapatkan senilai min 283. Harganya sama aja bukan dengan cara data lengkap dan juga rumus entalpi pembentukan. Nah, selain menggunakan hukum Hess dan hukum Laplace, bisa juga mencari perhitungan entalpi berdasarkan data energi ikatan. Energi ikatan adalah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan menjadi atom-atom dalam keadaan gas. Lalu kita masukkan ke dalam rumus-rumusnya. Rumusnya adalah energi ikatan pemulusan biasanya ada di reaktan, dan sedangkan energi ikatan pembentukan adanya di produk. Berarti sederhananya delta H sama dengan jumlah energi ikatan kita kurang dengan energi ikatan yang diproduk. Itulah yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.